Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu semuanya, perkenalkan nama saya Ferry Widodo. Saya berasal dari Universitas Cyber Muhammadiyah dan saat ini saya berdomisili di Yogyakarta. Dan Bapak Ibu semuanya, saya juga menjadi salah satu calon mahasiswa program Doktor Ilmu Manajemen Universitas Gadjah Mada. Baik, Bapak Ibu izin saya akan mempresentasikan kaitannya dengan proposal disertasi saya yang bertema Turnover Intention di kalangan Gen Z di era digital, melihat fenomena gaya kepemimpinan, work-life balance, employee engagement, fleksibilitas kerja dalam menyusun membentuk keputusan karir. Oke, seperti yang kita ketahui bahwa fenomena Gen Z menjadi fenomena yang menarik saat ini ketika kita membicarakan di industri tenaga kerja, begitu ya. Karena perubahan besar yang terjadi, Bapak Ibu semuanya, yang memang barangkali dipengaruhi oleh kemajuan teknologi, kemajuan AI dan lain sebagainya yang membuat pola interaksi, pola kehidupan dan yang lainnya itu membuat berbeda, gitu ya. Jadi rekan-rekan semuanya memang saat ini misalkan dari kalangan Gen Z, mereka terbiasa dengan instan, mereka terbiasa dengan kemudahan, mereka terbiasa juga dengan fleksibilitas. Nah, ini tentu punya dampak yang juga cukup signifikan gitu ya, dampak yang juga cukup serius gitu ya, baik itu dampak yang positif ataupun juga dampak yang negatif bagi interaksi dan pola hubungan di ketenaga kerjaan. Nah, kita ingin melihat Bapak Ibu semuanya kaitannya dengan fenomena ini, apakah memang ada perubahan fenomena yang kemudian terjadi dan kemudian memberikan dampak yang serius bagi keberlangsungan ketenaga kerjaan yang ada di Indonesia. Salah satu fenomena ataupun salah satu dampak yang barangkali akan muncul ketika kita ngomongin tentang fenomena yang terjadi itu adalah turnover intention. Itu adalah dampak yang barangkali akan dirasakan oleh perusahaan-perusahaan. Turnover intention itu adalah sebuah fenomena yang kemudian sekarang semakin mencuat di dunia ketenagakerjaan. Jadi fenomena itu adalah fenomena yang ada niat untuk berpindah kerja. Jadi rekan-rekan karyawan itu merasa ya barangkali mereka akan mencari kecocokan begitu ya dengan industri, dengan perusahaan, maka mereka berusaha untuk mencari tempat yang pas atau mencari tempat yang sesuai. Tentu ini menjadi penting bagi organisasi ataupun bagi perusahaan, karena bagaimanapun nanti kita itu atau organisasi itu perlu menjaga kestabilan dan sustainability-nya bagi perusahaan. Jadi kalau ada fenomena yang kemudian karyawannya resign, karyawannya berpindah dan lain sebagainya, itu membuat stabilitas organisasi itu nanti juga menjadi sedikit terhambat. Nah, ini tentunya nanti akan kita lihat apakah fenomena turnover intention bagi kalangan Gen Z ini akan dipengaruhi oleh gaya kepemimpinan yang akan kita lihat dengan kepemimpinan transformasional atau transformational leadership. Kemudian juga akan kita lihat dengan isu work-life balance ataupun keseimbangan kehidupan kerja, termasuk employee engagement. Employee engagement itu adalah keterikatan ketenaga kerjaan antara dirinya dengan organisasi gitu ya. Jadi ada hubungan yang cukup intim, hubungan yang cukup spesial. Kemudian juga dengan fleksibilitas kerja. Nah, ini tentunya nanti akan menjadi isu-isu dan fenomena yang menarik yang kemudian akan kita kaji dalam disertasi saya. Oke, adapun rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian saya atau disertasi saya adalah yang pertama, penelitian ini akan membahas mengenai pengaruh work-life balance, kemudian juga pengaruh gaya kepemimpinan atau transformational leadership, termasuk juga akan menguji mengenai employee engagement dan fleksibilitas kerja terhadap turnover intention. Sedangkan tujuan penelitian ini jelas Bapak Ibu semuanya, yaitu untuk menyelidiki bagaimana faktor-faktor yang kemudian nantinya akan berinteraksi dalam mempengaruhi turnover intention di kalangan Gen Z, yang kemudian akan kita lihat dari variabel-variabel yang tadi saya ajukan, yaitu gaya kepemimpinan, work-life balance, employee engagement, dan fleksibilitas kerja. Adapun landasan teori dalam disertasi ini, yang pertama kita harus mengetahui dulu mengenai definisi dari turnover intention. Turnover intention sendiri, Bapak Ibu semuanya, ini bisa kita artikan sebagai kemauan karyawan untuk berpindah kerja. Ada niat karyawan untuk berpindah atau berhenti dari satu perusahaan ke perusahaan yang lain tanpa paksaan atau secara sukarela. Itu kita sebut sebagai fenomena turnover intention. Dan ini sekarang
isunya sedang mencuat Bapak Ibu semuanya, jadi terutama dari kalangan generasi Gen Z. Ini tidak mendiskriminasi, tapi kemudian memang banyak fenomena tour of intention itu dari kalangan Gen Z. Kemudian yang kedua adalah transformational leadership. Nah, kalau kita ketahui sendiri, transformational leadership itu adalah salah satu gaya kepemimpinan yang kemudian akan melihat gitu ya, mengacu pada gaya kepemimpinan yang memang memungkinkan para pemimpinnya atau leader-leadernya itu untuk mempengaruhi karyawan dengan hati, dengan bentuk transformasional, dengan bentuk pemberian contoh gitu ya, dan lain sebagainya, sehingga mereka itu memang mengajarkan kepada karyawannya untuk memberikan contoh, memberikan bukti secara langsung, evidence secara langsung. Kemudian yang ketiga adalah work-life balance. Seperti yang kita ketahui bahwa work-life balance itu adalah keseimbangan kehidupan kerja. Jadi kalau kita definisikan, keseimbangan kehidupan kerja itu adalah ketika seseorang karyawan itu memiliki jam kerja yang dinamis gitu ya, atau kebebasan kerja yang cukup bisa memenuhi dari kebutuhan si karyawan itu sendiri, baik dari segi waktu, kemudian juga dari pengembangan karir dan lain sebagainya. Termasuk employee engagement. Employee engagement itu adalah salah satu variabel juga di manajemen sumber daya manusia yang kemudian akan melihat dari sisi keterikatan antara si individu itu dengan organisasi. Jadi orang-orang yang punya employee engagement yang tinggi biasanya dia akan punya hubungan yang baik dengan organisasinya gitu ya. Jadi tingkat komitmennya sudah sangat tinggi terhadap organisasi. Kemudian yang terakhir adalah fleksibilitas kerja, atau kita kenal di MSDM dengan istilah flexible working arrangement. Nah, flexible working arrangement ini adalah salah satu bentuk dari kebebasan gitu ya, kebebasan bekerja yang kemudian perusahaan akan melihat ukurannya dari output atau hasil, bukan berorientasi kepada proses. Seperti yang kita lihat pada bagian di atas, bahwa kita bisa melihat model penelitian dalam disertasi ini yang kemudian akan ditunjukkan oleh beberapa hipotesis atau hipotesa yang kemudian ada di situ. Seperti halnya kita akan melihat hubungan antara transformational leadership terhadap employee engagement, kemudian juga flexible working arrangement terhadap employee engagement, kemudian juga work-life balance gitu ya terhadap employee engagement, termasuk juga ketiga variabel independen itu, baik yang transformational leadership, flexible working arrangement, dan work-life balance terhadap turnover intention. Kemudian juga akan melihat pengaruh employee engagement yang kemudian kita maksudkan di sini sebagai variabel mediasi ataupun variabel penghubung dalam penelitian saya. Oke, adapun metode penelitian saya dalam disertasi ini, ketika kita tadi melihat dari konstruk penelitian itu, yang pertama kita akan melihat desain penelitian. Jadi desain penelitian ini tentunya akan berbentuk kuantitatif. Jadi penelitiannya adalah penelitian kuantitatif. Kemudian yang selanjutnya adalah populasi. Jadi populasi sampel yang kemudian nanti akan saya ambil dalam disertasi ini adalah untuk karyawan Gen Z gitu ya, di perusahaan swasta di daerah istimewa Yogyakarta, yang kemudian nanti akan kita lihat gitu ya. Gen Z itu nanti akan kita lihat dari teman-teman karyawan yang lahiran 1997 sampai dengan 2012. Kemudian juga ada jenis dan sumber data, Bapak Ibu semuanya. Untuk jenis dan sumber datanya tentunya yang pertama untuk jenis datanya adalah data primer karena langsung didapatkan kepada responden langsung, dan kemudian sumber datanya langsung kita nanti akan memberikan pertanyaan kepada karyawan-karyawan Gen Z gitu ya di perusahaan swasta di daerah istimewa Yogyakarta. Sedangkan untuk teknik pengambilan atau pengumpulan datanya saya menggunakan teknik kuesioner gitu ya. Jadi akan memberikan kuesioner tertutup secara langsung kepada karyawan Gen Z di perusahaan swasta di daerah istimewa Yogyakarta. Sedangkan juga nantinya tekniknya bisa menggunakan random sampling. Kemudian juga untuk uji kualitas instrumen saya akan saya akan menguji dua bentuk ujian, yaitu yang pertama uji validitas, kemudian yang kedua adalah uji reliabilitas. Termasuk untuk uji hipotesis dan uji analisis data, saya akan menggunakan untuk alat analisisnya menggunakan SEM ataupun structural equating modeling, dengan alat bantu nanti menggunakan AMOS. Baik Bapak Ibu semuanya, terima kasih. Mungkin hanya itu, sekian terkait dengan pemaparan draft
proposal disertasi saya. Semoga bisa memberikan gambaran dan kemudian juga semoga juga bisa kita lanjutkan dalam bentuk penelitian yang kemudian nantinya akan berkontribusi terhadap fenomena-fenomena yang terkait dengan manajemen sumber daya manusia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.